Dan kami juga memberikan sebuah nama, layangan ini dengan nama Naga Geni. Ini yang kita nanti selama kurang lebih 8 tahun. Nama Tiang Delon, pada kesempatan kali ini Tiang diberikan amanah untuk menjadi Ketua Panitia Janggan Plase pada tahun 2025. Tentunya pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang paling berharga karena ini adalah momen yang sangat dinanti-nanti para pecinta layangan Bali, khususnya yang ada di Plase, karena sudah 8 tahun berlalu layangan ini kita bangkitkan kembali di tahun 2025. Pada tahun itu layangan Plase adalah layangan terbesar di Bali, dan pada tahun itu layangan Plase memiliki daya tarik yang sangat besar, mungkin karena merupakan layangan terbesar pada zamannya. Pada zaman itu, tahun 2012, masyarakat bergerombol untuk datang hanya untuk menyaksikan layangan Plase Kuto. Selama kegiatan perakitan layangan, tentunya ini merupakan proses yang tidak mudah. Ini adalah proses yang sangat panjang karena kita sudah mulai mempersiapkannya dari tahun lalu, yaitu tahun 2024, mulai dari pengecekan bantang, serta kita merestorasi kapal, awak dari layangan untuk mempertimbangkan apakah layangan ini layak untuk mengudara tahun ini atau tidaknya. Jadi yang pertama itu kita melakukan pemasangan kondo, pemasangan tapel, dan payasan yang sudah direstorasi. Nah, dini Ali itu nampak gitu. Awal dari pembuatan layangan yang besar ini, kita berawal dari punya layangan kecilan yang berukuran 760 itu. Ya, kita kumpul bersama tokoh-tokoh yang suka melayangan di sini di Plase. Ya, kita ngerembuk, kita maunya bikin yang lebih besar. Dari hasil rembuk itu, ya kita putuskan bikin yang besar. Nah, ini untuk pembuatan layangan yang sebesar itu, karena kita di sini di Plase tidak punya seorang undagi yang mampu membuat layangan besar itu, ya kita mencari undagi dari Sanur yang namanya Pak Yan Duduk. Tahun 2017 kita coba itu di Padanggala, pada saat itu naik, terus turunnya itu ekornya kesangkut dan robek gitu. Ya, untuk sekarang ini kita bangkitkan lagi. Ya, kita banyak juga mengajak teman-teman kita yang bisa membantu gitu loh, seperti geber kita nggak bisa perbaiki sendiri, kita minta bantuan seperti Pak Yanindro dari Tabanan. Untuk kondonya juga kita bongkar kemarin karena mungkin berpikiran tidak bisa naik lagi gitu ya, karena kita ada semangat untuk menaikkan lagi, kita perbaiki. Ada semeton kita dari yang namanya Kak Sobrek, ya dia yang bantu bikinin kondonya. Untuk payasan juga itu kita perbaiki dengan orang yang bisa gitu, yang juga nggak bisa di sini, nggak ada yang bisa, kita bantu sama keju, kita serahkan kepada keju gitu. Untuk tapel juga kita perbaiki biar bagus bersih gitu, kita cat lagi gitu. Dan untuk yang lainnya ada juga seperti bantang-bantangnya juga ada, seperti di kibulnya juga ada yang rusak itu. Ya itu kita perbaiki bersama-sama sini sama pemuda-pemuda.
semua pemuda-pemuda di sini kita perbaiki sebisanya. Dari pecukan mentahnya dulu ya, pecukan mentah yang masih lurus itu panjang mentahnya itu 11,30. Jadi setelah dibentangkan itu, setelah dipecuk menjadi 9,60. Untuk ukuran geber biasanya dikalikan 18 atau 20 itu ya kira-kira 200 lebih lah gitu istilahnya. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini hari Minggu tanggal 7 September. Kita di Banjarplase mengikuti lomba layang-layang ya, yang berlokasi di Pantai Padanggala. Bertepatan pada hari ini terpantau angin lumayan ya, bisa lah ya. Untuk kemungkinan siang gimana? Semoga ada angin, kita berharap, sangat berharap. Besar harapan kita nanti siang sampai sore saat layangan mengudara angin semakin kencang supaya lancar hari ini. Ya, asik semua. Let's go. Oke, kali ini kita sudah sampai di Pantai Padanggala. Kita dalam perjalanan tadi kurang lebih menempuh waktu 1 jam. Sejam perjalanan, kita berangkatnya jam 9 lebih lah. Kita sampai di sini setengah 11. Ya kurang lebih 1 jam karena jalan macet ya. Dan sekarang kita lagi ada prosesi untuk perakitan layangan sebelum mengudara. Karena lumayan juga mengejar waktu. Jam 2 siang layangan sudah harus mengudara. Dan ketergantungan juga pada angin. Kalau anginnya bersahabat untuk jam 2, kita mengudara jam 2. Kalau tidak, maka kita akan mengudara agak sorean sedikit. Ini yang kita nanti selama kurang lebih 8 tahun. Akhirnya kita bisa sukses mengudara kali ini. Kisarang Semeton, terutama Gung Haji, Ji. Sukses nih ke salah satu penua dari Sekerar Rayangan Plase. Kita harap kedepannya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir lagi sekali untuk menyukseskan acara-acara di event-event tertentu. Jaya Plase Kuta, sukses semua. Sekap Layang Badung itu sebenarnya itu perkumpulan dari 6 kecamatan. Di sini saya berkolaborasi dari tim-tim, bisa dikatakan tim-tim penggiat layang-layang dan pemain layang-layang. Itu dari Badung Utara, mulai dari Petang, Mengui, Abian Semal, setelah itu Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan. Ini adalah perkumpulan untuk mengkolaborasikan energi dari penggiat layang-layang agar bisa tetap eksis melestarikan seni dan budaya tradisional layang-layang Bali. Potensi permainan layang-layang atau genre dibilang untuk melestarikan itu kita sebenarnya kendalanya adalah di lahan. Karena bentang pantai di Badung sebenarnya bisa dikatakan mensupport kegiatan layang-layang ini kurang lebih paling enggak 60%-an. Tapi terkait perkembangan zaman, jadi di sana banyak
lahan-lahan yang bisa kita pakai sedikit terganggu, karena hitungannya dari space layang-layang sekarang kan hitungannya konvensional untuk knockdown. Nah, space itu berkurang, setelah itu tidak bisa memfasilitasi seke-seke atau banjar-banjar yang memiliki layangan besar kalau untuk di area Badung. Untuk kapasitas kami dari Sekep Layang Badung dengan pemerintah, sudah pasti kami sebenarnya di sini berkoordinasi dengan DPRD, yaitu pembina kita Haji Anang Humanti. Di sana sudah difasilitasi, tapi untuk secara spesifik karena ini belum berupa komunitas yang kuat, karena kita terbentuk di tahun 2023, jadi mungkin 5 tahun umur komunitas ini baru bisa melangkah ke jenjang yang lebih profesional. Tapi dari pihak pemerintah sudah mensupport dari awal kita terbentuk dari tahun 2023 hingga saat ini. Untuk timeline kami, untuk di tahun 2026 kita akan membranding kembali, yang dimana Sekep Layang Badung kami selalu berpacu pada perkembangan yang dimana ingin menyentuh audiens dari wisatawan luar. Karena hitungannya kalau menghitung tentang lomba layang-layang, banyak dari seke-seke di Bali membuat lomba layang-layang. Cuman secara spesifik dari segi branding kita selalu memperhitungkan habis mood color, setelah itu bagaimana menggait komunitas ini agar selalu bisa eksis, tidak hanya bermain layang-layang, setelah itu mementingkan sebuah hasil saja. Biasanya dari kita sih pasti merangkul teman-teman bahwa cara melestarikan tuh tidak hanya dengan berlomba dan berkompetisi mendapatkan siapa yang harus layak juara, tapi di sana tetap ke root pertama, yaitu pelestarian budaya. Jadi untuk tahun 2026 kita akan kembali, estimasi di bulan Juni itu untuk kembali melaksanakan Pelayang Badung Cat Festival.